Oke, baik, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang. Saat ini saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kepulauan Sitaro dalam rangka tugas di modul 3.1. Modul ini materinya adalah dilema etika dan bujukan moral tentang kasus-kasus pengambilan keputusan. Dan di siang hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait tugas dan tanggung jawab Ibu Kepala Sekolah, juga dengan terkait dengan apa yang Ibu lakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Dan saat ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Langsung saja, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada? Apakah ini merupakan kasus dilema etika ataukah kasus bujukan moral? Ya, kalau kasus-kasus dilema etika ya, contoh praktis misalnya ada siswa berkelahi ya. Siswa berkelahi dan ini sering terjadi, lalu misalnya temannya melerai atau temannya melarang untuk berkelahi ya, tapi karena barangkali emosi atau seperti apa, siswa itu tidak lagi mau pandang itu kalau itu temannya ya, tapi dia memukul temannya itu dan orang yang melerai ini kadang-kadang ya dikenai pukulan dan ini barangkali ini dilema untuk siswa, dia mau antara dia mau balas ya, kalau dia nyanda mau balas dia sakit ya, tapi bila dia mau balas ya dia juga ini temannya dia juga salah, melanggar melanggar tata tertib sekolah. Dan ini banyak kali terjadi di sekolah menurut aturannya atau menurut kebijakan sekolah ya, dua-dua ini salah ya. Jadi baik yang memukul lebih dulu lalu yang lain membalas karena dipukul, dua-duanya salah karena melanggar aturan sekolah. Sehingga kasus-kasus seperti ini ya bijaksananya dua-duanya diberi sanksi atau paling tidak dua-duanya diberi nasihat bahwa dorang dua perbuatan itu salah ya, keliru, melanggar aturan sekolah ya, karena kan di sekolah kan tidak boleh berkelahi. Walaupun yang di satu sisi ini yang menolong ini kan sebetulnya ini kan dia mau menolong, tapi dia pada akhirnya juga dia memukul karena dia kena pukulan, kena hantaman. Jadi kalau kasus ini dibawa untuk diselesaikan di sekolah ya, memang ada tahapan-tahapannya ya, paling tidak ya berhadapan dulu dengan wali kelas ya, lalu dibuat seperti apa, dan kami percaya wali kelas juga akan mengambil tindakan yang sama karena dua-duanya bersalah. Ya. Baik Bu, untuk pengambilan kasus yang biasanya ada dilema etika antara ada kasus yang kedua-duanya benar, ini juga benar, kemudian yang ini juga benar, dan dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Contoh ya ini minta maaf ya, masalah pergaulan di antara siswa ya, kadang-kadang pernah ya di sekolah kita pernah ada anak tidak sempat menyelesaikan tingkat pendidikannya sampai selesai karena ya pergaulannya ini mengalami problem, dan problem itu pelik, misalnya hamil. Dan memang sekolah kadang-kadang susah memberikan keputusan yang baik untuk hal ini, sebab di satu sisi belajar itu adalah hak anak ya, di sisi lain pelanggaran atau hal yang dilakukan oleh anak itu memang sudah melanggar sekali ya, sangat melanggar tata tertib aturan sekolah, mengingat sekolah ini juga adalah sekolah negeri ya, sekolah negeri. Sebab jangan-jangan nantinya bila kasus seperti ini dibiarkan ya, kita selain dapat cemoohan, teman-teman lain paling juga dia beranggapan ya asik dia boleh, berarti kasus seperti ini ya bolehlah berlaku di sekolah ini. Dan sekali lagi memang susah ya, kita susah mengambil karena di satu sisi adalah hak anak, tapi di sisi lain
sepertinya pihak sekolah mengambil kebijakan untuk memberhentikan, mencabut hak anak. Ya, mau tidak dicabut, ya salah. Ya, mau anak itu mau dilanjutkan, ya juga keliru. Jadi memang kasus-kasus seperti ini pelik, dan untuk memberikan keputusan, kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Di sekolah kita pernah berapa kali terjadi dan dirapatkan ini bersama dengan guru, walaupun sebelum itu ada proses ya. Wali kelas melayangkan surat pada orang tua, ya diberi nasihat dan seterusnya, ya kunjungan rumah, lalu dibawa ke guru BP, guru BK. Mungkin di sekolah kita kan tidak ada guru BP, jadi wali kelas itu sudah bertindak sebagai guru BP, wakil kesiswaan, dan terakhir ke kepala sekolah. Sebelum kepala sekolah memberikan putusan final, ya maka dibuatlah rapat dulu, rapat dewan guru, ya seperti apa keberadaan anak itu, ya lalu diberi putusan. Dari langkah-langkah yang sudah diambil dalam kasus dilema etika ini, bagian mana yang menurut Ibu sudah efektif? Ada lagi kasus yang seperti ini ya, sebelum sampai ke finalnya. Ini kalau ini masalah hamil apa ini pasti harus ada finalisasinya, sebab tidak bisa dibiarkan gitu. Tapi ada kasus misalnya anak malas sekolah, proses pemanggilan sudah dilakukan, home visit, kunjungan rumah sudah dilakukan. Pernah sekolah menempuh cara sekolah menghubungi pemerintah kampung, sekolah menghubungi pemerintah kampung, dan di sana sekolah menyampaikan karena jalan pemanggilan terhadap orang tua dan kunjungan rumah itu sepertinya tidak membuat efek jerah. Anak toh tetap bolos, tetap banyak alpa atau kurang masuk dalam sekolah. Jadi sekolah bekerja sama dengan pemerintah yang ada di kampung, dalam hal ini kepala kampung, untuk seperti apa menyelesaikan ini, dan menyarankan ke kepala kampung agar diadakan rapat di kampung, dipanggil orang-orang tua yang memiliki anak yang bermasalah itu, ya lalu duduk sama-sama, untuk membicarakan seperti apa solusi atau jalan keluar sehingga malas sekolah ini bisa diatasi, bolos-bolos ini bisa dikurangi. Dan di sekolah kami ini ya, sekolah kita ini mempan ya, malah ada tuh anak yang melakukan seperti itu sudah jadi guru sekarang, sudah jadi P3K, yang dulunya dia bermasalah seperti itu. Dan untuk angkatan-angkatan berikutnya 3 orang ada kuliah di Jogja, dan yang 3 orang ada kuliah di Jogja. Nah, memang nakalnya tidak bisa DP dan bisa diatasi ya, ternyata bisa diatasi hal-hal seperti ini. Dari hal-hal yang dilakukan yang menurut Ibu tadi sudah efektif, adakah hal-hal yang menurut Ibu ini suatu tantangan yang agak berat dilakukan, dan itu tantangan-tantangan itu seperti apa Ibu menyikapinya? Iya, ya itu yang saya pikir yang paling berat itu yang kasus tadi, yang kasus anak hamil ya, anak hamil ini, karena ini sangat memang ini dilematis, sebab sebagai guru orang sebagai orang tua menginginkan bahwa anak itu harus sekolah dan harus memiliki masa depan yang baik. Ya di satu sisi kita terbentur dengan pelanggaran seperti ini, ya bila ini tidak diatasi ya dilema ya, kita juga berhadapan dengan masyarakat, kita berhadapan dengan adik-adik di kelasnya, ya seperti apa sekolah mengambil kebijakan sehingga ini tidak jadi sebuah teladan yang buruk, ya teladan yang buruk atau bisa meninggalkan citra yang buruk bagi sekolah. Dan kami pihak sekolah mengundang orang tua, biasanya jadi seperti itu, orang tua diundang, ya kita membangun percakapan bersama, ya seperti apa anak ini mau ke depan. Dan pernah 2 kali ya sekolah membuat SK untuk memulangkan anak kepada orang tua karena kasus seperti ini. Memang ini sangat berat. Saya pernah waktu ada antar SK
mengeluarkan anak itu saya menangis, saya pulang karena belajar hak anak, ya belajar hak anak. Di satu sisi ya mereka diputuskan untuk tidak boleh belajar, ya karena ini masalah-masalah ini. Tapi ya kita harus berbesar hati. Bila ini tidak ditegakkan, sekali lagi bila tidak ditegakkan, maka ya ini akan merembes. Dan walaupun ini berat, sekolah tetap mencari solusi seperti apa supaya katakanlah anak itu misalnya selesai melahirkan atau seperti apa, ya paling tidak dia punya ijazah SMA. Sekolah menyarankannya ke paket C, ya supaya atau pindah sekolah ya ke sekolah lain, misalnya kasusnya ini agak redam ya, boleh dia dipindahkan ke sekolah lain, atau yang paling bagus kami sarankan ke paket C supaya kan di sana ya tidak apa ya beban moral dari anak kan tidak malu, tidak lagi berhadapan dengan teman-teman, tapi dia di paket C dia berhadapan dengan orang lain, orang yang mungkin dulu dia tidak kenal, sehingga ini juga dapat membantu anak untuk memulihkan dia punya psikis. Iya, seperti itu. Ya. Dari kasus-kasus yang ada, mulai dari yang ringan sampai yang paling berat tadi, ini kan sudah ada pengalaman dari beberapa kasus. Adakah sebagai pimpinan sekolah Ibu menyusun sebuah tata kelola atau mungkin jadwal dalam rangka penyelesaian kasus-kasus? Iya, memang dia jadwal secara tertulis ya tidak, tapi sebagaimana telah dilakukan kasus-kasus seperti ini penanganannya tidak hanya sekali, tapi dia berjenjang, sebab sudah disepakati bila ada kasus-kasus seperti ini maka wali kelas memegang peranan, karena wali kelas adalah bapak dan ibu anak itu ketika di sekolah. Wali kelas akan membuat pemanggilan ya sampai berapa kali, lalu kalau itu belum bisa ya kunjungan rumah. Ya, bila di kunjungan rumah ini tidak mempan, ya wali kelas biasanya menyuruh membuat pernyataan. Ya, membuat pernyataan. Jadi semua kunjungan rumah itu didokumentasi, surat-surat pemanggilan itu didokumentasi, lalu apa tadi apa namanya kasus-kasus anak itu didokumentasi sedemikian rupa. Bila wali kelas belum membuat anak itu jera, maka dia berlanjut ke wakil kepala sekolah. Lalu setelah dari wakil kepala sekolah ke kepala sekolah, dan terakhir adalah keputusan Dewan Guru. Dan ini walaupun ini tidak dibuat secara eksplisit, tapi saya percaya di sekolah sini sudah jadi, bukan hanya sudah jadi tradisi ya. Kita sudah tahu alurnya seperti apa. Jadi penyelesaiannya bukan penyelesaian sekejap, tapi prosesnya agak lama. Sampai penurunan SK itu berbulan-bulan ya. Sehingga SK itu adalah keputusan terakhir berdasarkan keputusan bersama dalam rapat Dewan Guru. Ya, jadi jenjangnya itu sangat lama. Ya. Ya, dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas atau tanggung jawab, termasuk juga keputusan-keputusan yang diambil, adakah faktor-faktor yang menurut Ibu, faktor-faktor inilah yang mendukung Ibu dapat mengambil satu keputusan yang tepat? Ya, ada. Ya, antara lain faktor-faktor itu adalah itu yang paling tertinggi adalah rapat Dewan Guru. Ya, rapat Dewan Guru atau komunikasi yang terbuka dengan anak, dengan orang tua, ya, lalu sesama Dewan Guru, lalu juga komunikasi yang terbuka dan intens dengan pemerintah, ya. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama yang ada di kampung ya. Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini, sekolah tetap membuka ruang ya, membuka ruang sehingga sekolah tidak salah menentukan kebijakan, tapi
kebijakan yang diambil berdasarkan kesepakatan beberapa pihak, termasuk pihak anak dan orang tua. Ya, itu yang utama. Jadi bukan hanya pihak sekolah saja, sekolah dan dewan guru, tapi anak, orang tua, lalu pemerintah yang ada di kampung, ya juga tokoh-tokoh agama. Dan satu yang penting komite juga ya, karena komite adalah bagian dari sekolah ya, biasanya yang seperti ini saya sampaikan kepada komite, dan kadang-kadang komite juga turut memberikan saran, karena komite adalah tim ya, tim kekerasan penanganan kekerasan di sekolah. Jadi seperti itu. Baik Bu, luar biasa, saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan juga, dan pengalaman-pengalaman Ibu juga menguatkan saya. Dan ini pertanyaan terakhir Bu, dari pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah, sudah berapa tahun Ibu menjadi kepala sekolah? 9 tahun. 9 tahun, luar biasa. Adakah satu pembelajaran yang dapat Ibu petik, Ibu sampaikan kepada saya sebagai ya ke depan penguatan kepada saya juga, karena saya masuk dalam program pendidikan guru penggerak, supaya ke depan pengalaman-pengalaman ini bisa jadi bekal saya dalam karir saya juga. Ya. Jadi untuk ke depan, sebab Bapak kan sudah pasti ya, CGP itu kan pasti calon kepala sekolah ke depan, karena itu adalah SIM-nya. Untuk sana itu merupakan SIM-nya. Jadi ke depan hendaknya ada komunikasi ini yang penting. Yang paling pertama adalah komunikasi yang terbuka, ya, komunikasi yang terbuka dan intens ya, antara kepala sekolah dengan para guru, ya, dengan komite, dengan pemerintah, lalu komunikasi dengan orang tua dan anak bila ada permasalahan seperti ini, maka ya sekolah orang harus saling terbuka. Jangan orang takut dengan orang tua. Ya kadang-kadang kan orang beranggapan dia punya papa keras, kalau misalnya dia kedapatan ya pasti seperti ini, tapi tidak. Ini demi kebaikan semua. Sebab keterbukaan itu merupakan faktor ya. Jadi selain komunikasi tadi, keterbukaan itu faktor yang sangat baik untuk penyelesaian sebuah persoalan. Sehingga yang tidak ada itu, ada kusut di sana, kusut di sini. Karena semua terbuka, semua terang, sehingga jalan penyelesaian dari jalan keluar juga solusi gampang mau ditemukan. Ya, itu barangkali. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah membersamai percakapan kita di saat ini, dan saya mendapatkan banyak hal-hal penting. Saya berharap saya bisa menyelesaikan program ini, dan hari ini saya mendapat bekal yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih untuk waktunya, dan Tuhan memberkati Ibu Kepala Sekolah. Baik, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Salam sejahtera. Saat ini terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan seputar tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah ini, SMP Negeri 1 Siau Barat. Dan saya langsung saja menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan dan tugas-tugas yang sudah dilakukan selama ini. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan bujukan moral? Ya, selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya boleh mewawancarai saya di siang hari ini terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, yaitu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Jadi biasanya kasus-kasus ini sering terjadi di sekolah, dan mungkin setiap hari juga terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Jadi kita mengidentifikasi, kita melihat dulu kasus apa yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Yang pasti ketika kasus ini terjadi, berarti kita harus
melakukan kerjasama dengan orang tua, wali-wali kelas, ini kiranya dapat melakukan kunjungan rumah, mengidentifikasi kasus yang terjadi kepada siswa. Ya, baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang punya kepentingan yang sama-sama benar? Ya, jadi untuk mengambil keputusan ini tentunya kita melihat dulu jenis kasusnya ini seperti apa. Dan yang pasti di sini kita harus memprioritaskan kasus ini seperti apa. Seperti tadi saya katakan, ini saya memerintahkan wali kelas kiranya untuk dapat pergi mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada siswa ini. Kemudian kita mengidentifikasi kasus tersebut. Baik, Bu. Nah, kemudian dari kasus-kasus yang ada, seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, selama ini biasanya setiap memulai pembelajaran atau memulai jam pertama, ada 5 menit waktu yang diberikan kepada wali-wali kelas. Kiranya sebelum memulai pembelajaran ini, kiranya wali-wali kelas ini dapat menyampaikan beberapa hal kepada siswa, mungkin menanyakan kepada siswa hal-hal apa yang mereka lakukan selama ini di rumah, kemudian mungkin ada kasus-kasus atau ada masalah yang terjadi. Betul. Ya, baik. Kemudian dari langkah-langkah yang sudah dijalankan ini, apa yang menurut Ibu efektif dari langkah-langkah yang sudah diambil? Jadi langkah-langkah yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus ini, yang pastinya pertama ini dibicarakan atau dirapatkan secara bersama untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau tadi hal-hal efektif, bagaimana dengan tantangan? Apakah ada tantangan dalam Ibu mengambil keputusan? Ya, yang pasti tetap ada tantangan, ini baik dari luar maupun dari dalam. Dan yang pastinya memastikan bahwa semua pihak itu dapat membuat sebuah keputusan yang adil. Ya, baik. Dari apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, baik terkait juga dengan pengambilan keputusan, apakah ada sebuah tata kelola atau jadwal yang Ibu rancang untuk pengambilan keputusan? Kalau untuk jadwal tidak ada, tetapi ketika ada kasus yang terjadi, itu tetap berusaha menyelesaikan secepatnya. Sifatnya situasional. Iya, situasional. Ya, okay. Nah, selanjutnya adakah seseorang atau pribadi atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, ada beberapa faktor yang dapat membantu saya sebagai pimpinan di sekolah dalam mengambil keputusan, yaitu dari guru-guru. Dari staf pegawai tata usaha, dan juga peran serta dari komite sekolah. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan terkait dengan tugas dan tanggung jawab dan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu berikan kepada saya sebagai satu pesan pengalaman yang telah Ibu ambil terkait dengan keputusan kasus dilema etika ini? Ya, tentunya yang pertama kita mengidentifikasi sebuah kasus atau sebuah masalah. Dan yang pasti tidak ada solusi yang mudah dalam setiap menyelesaikan sebuah masalah. Olehnya, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, kita tetap tenang dan mengambil sebuah keputusan ketika ada masalah. Jadi sebuah keputusan yang tepat, tetap tenang dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya di siang hari ini. Tetap bersemangat dalam tugas dan tanggung jawab. Kiranya kita dapat memberikan yang terbaik untuk murid dan untuk
kebahagiaan mereka. Terima kasih, selamat Terima siang, kasih, Ibu. selamat siang. Selamat pagi. Ini memohon waktunya sebentar. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jadi terkait dengan kita sudah masuk pada modul 3.1 dan di modul ini materinya tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, terkait dengan materi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebagai bentuk wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah terkait dengan kepemimpinan yang selama ini Ibu Kepala Sekolah jalankan. Ada beberapa pertanyaan dan langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan rujukan moral? Ya, baik. Dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah, memang setiap hari ada saja kasus-kasus yang terjadi. Ya, baik itu di segi siswanya, pun gurunya, juga dengan orang tuanya. Nah, dilema etika yang dihadapi adalah seperti kasus yang ada pada siswa, siswa yang malas hadir ke sekolah. Nah, dari yang dilakukan siswa ini, setiap minggu tetap ada hari yang anak ini tidak sekolah. Ya, jadi sebagai pimpinan di sekolah, mengajak untuk guru-guru kelas melakukan identifikasi terhadap kasus dari siswa tersebut. Ya, dan hasil identifikasi harus berkolaborasi dengan orang tua. Ya, seperti itu contohnya. Iya, luar biasa. Memang kasus seperti ini hampir di semua sekolah, termasuk di sekolah ini juga, dan sudah ada kolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru dan orang tua. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang sama, kedua kepentingan ini sama-sama penting dan sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, baik. Yang dilakukan selama ini ketika didapati kasus-kasus tersebut, maka yang saya lakukan untuk guru-guru, silakan menyiapkan buku kasus untuk setiap kelas. Ya, jadi seperti anak yang tidak sering tidak hadir ke sekolah, itu ada catatan di setiap kelas untuk kasus yang dihadapi. Ya, kemudian setiap guru harus akan melakukan tindakannya, ya, melakukan kegiatannya seperti mencari tahu apa penyebab sehingga anak ini tidak sekolah, ya. Dan dari hasil kunjungan dari guru untuk orang tua, ternyata didapati di sana anak malas sekolah karena di rumah kalau malam diajak main game. Oh, ya, itu yang ditemukan. Yang ditemukan, oke. Baik, dari sedemikian banyaknya kasus itu yang sudah terjadi, adakah langkah atau apakah sekolah telah melakukan sebuah langkah dan prosedur-prosedur untuk kasus-kasus seperti ini? Ya, langkah-langkah yang diambil adalah secara umum kalau di apel pagi disampaikan ke anak-anak. Ditanyakan dulu mana yang setiap malam orang tuanya main game. Ya, jadi karena anak-anak ini usia SD polos, maka mereka mengangkat tangan langsung menyampaikan yang orang tuanya main game malam. Dan paling sangat dipikirkan oleh sekolah adalah mereka mengajak anak-anak main game, sehingga
tidur larut malam dan paginya tidak bisa bangun untuk sekolah. Nah, langkah-langkah yang diambil setelah penyampaian di apel pagi, di umum begitu, juga ada percakapan di antara guru-guru. Ya, memikirkan bersama seperti apa langkah yang akan diambil oleh sekolah. Dan yang dilakukan, yang sudah dilakukan sekolah adalah memanggil orang tua. Oke, baik. Dari langkah-langkah tersebut, hal-hal apa saja yang menurut Ibu Kepala Sekolah yang selama ini sudah efektif dalam pengambilan keputusan? Iya, dalam pengambilan keputusan selama ini dilakukan sekolah ini adalah selalu berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, karena dengan kesepakatan bersama berarti kita bisa membuat komitmen untuk tidak lagi melakukan hal yang dapat mengganggu anak-anak bersekolah, dan juga untuk orang tua dapat memikirkan apa yang terbaik untuk anak-anak mereka. Oke, baik. Selain hal-hal yang sangat efektif yang sudah Ibu Kepala Sekolah lihat, adakah hal-hal yang merupakan satu hal yang menjadi tantangan yang sangat berat dalam pengambilan keputusan kasus-kasus seperti ini? Ya, dalam pengambilan keputusan ini yang merupakan tantangan bagi saya sebagai pimpinan adalah setiap orang tua punya perbedaan. Ya, jadi ada orang tua yang menganggap diri mereka lebih berhak untuk mendidik anak-anak mereka. Ya, kemudian ada juga orang tua yang menganggap bahwa sekolah itu punya tanggung jawab besar untuk pendidikan anak-anak mereka. Iya. Sehingga dalam perhatian orang tua ke anak-anak itu berbeda-beda. Oke, baik. Dan adakah hal-hal yang Ibu persiapkan, ataukah misalnya Ibu sudah membuat jadwal? Adakah jadwal atau tata kelola seperti apa yang Ibu lakukan untuk kasus-kasus seperti ini? Karena mengingat kasus-kasus seperti ini setiap tahun ataupun setiap semester itu sering terjadi. Ya, kalau untuk jadwal belum efektif dilakukan, tapi untuk kontrol untuk anak dalam kegiatan ini, kegiatan mereka di rumah itu setiap minggu selalu dicek, ya, lewat guru-guru kelas. Setiap akhir pekan? Iya, setiap akhir pekan. Dalam penyelesaian masalah-masalah ini, adakah pribadi atau orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan? Ya, faktor yang mempermudah adalah ada kerjasama dari teman-teman guru di sekolah, berikut dari orang tua siswa. Ya, secara keseluruhan komite sekolah sangat berperan di sekolah. Ya, jadi kolaborasi yang baik selalu terjalin. Ya, juga dari pihak pemerintah, kampung, ya, dengan jemaat juga, ya, luar biasa. Ada dukungan. Ya. Jadi memang kolaborasi itu sangat penting untuk pengambilan keputusan, sehingga ketika keputusan itu diambil ada nilai-nilai yang diterapkan untuk peserta didik. Oke, baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Kepala Sekolah, baik itu pengambilan keputusan dan kolaborasi, pembelajaran apa yang dapat Ibu sampaikan kepada saya atau dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang telah Ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Iya, dalam pengambilan keputusan yang dapat dilakukan adalah yang pertama kita mengidentifikasi masalahnya apa. Ya, setelah mengidentifikasi masalah maka kita membangun komunikasi. Ya, setelah membangun komunikasi kita dapat berpikir apa yang terbaik untuk dilakukan sehingga kesepakatan bersama boleh kita jadikan pegangan untuk melakukan yang terbaik. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah telah bekerja sama dengan saya secara khusus dan saya bisa mendapatkan
poin-poin penting dari percakapan kita di saat ini terkait dengan eh, kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah berbagi pengalaman bersama saya, dan saya berharap ini dapat terus dilakukan secara keberlanjutan sehingga anak-anak didik dapat mendapatkan satu nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada anak-anak didik. Terima kasih Ibu Kepala Terima Sekolah kasih, atas semangat kesempatan. guru Iya, penggerak. semangat. Ya, baik, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Iya, selamat pagi Bapak. Mohon izin, ini ada hal yang akan saya tanyakan terkait dengan tugas saya di dalam program pendidikan guru penggerak. Saat ini kita sudah masuk dalam modul 3.1, dan dalam modul ini kita membahas tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, terkait dengan hal ini, di saat ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, juga terkait dengan tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Baik, langsung saja ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus bujukan moral? Oh ya, selama ini ada beberapa kasus memang terjadi di sekolah ini, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Seperti yang kita tahu, kalau bujukan moral yang berkaitan dengan ranah hukum, itu biasanya kalau misalnya ada pemalsuan dokumen atau tanda tangan yang tidak sesuai, itu yang ke ranah hukum. Tapi kalau misalnya di dilema etika juga ada mengenai keseharian, baik dengan guru maupun dengan orang tua murid. Iya, baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan tugas untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan, yang ini merasa benar dan ini juga benar. Iya, dalam mengambil suatu keputusan itu memang tidak mudah. Kita harus berpikir baik buruknya, kondisi apa yang terbaik yang harus kita ambil dari kasus tersebut, dan kita mempelajari dulu apakah kasus ini masuk di dilema etika ataupun masuk di bujukan moral. Iya, baik. Selanjutnya langkah-langkah atau adakah suatu prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan, biasanya saya memanggil guru tersebut, berbicara dulu, mengajak coaching dulu, bagaimana apa tanggapan mengenai ini, dan guru-guru yang lain melibatkan masukan-masukan juga. Kalau misalnya berkenaan dengan orang tua murid, dan dilibatkan, jadi sehingga ketika mengambil keputusan tidak hanya saya tetapi semua terlibat di dalamnya. Jadi saya mengambil dulu masukan-masukan dari mereka, apa yang terjadi baru saya memutuskan dalam kasus tersebut. Jadi ada kolaborasi antara guru juga pimpinan sekolah. Iya. Ya, baik. Selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam Ibu mengambil keputusan? Yang menurut saya yang efektif ketika suara itu berasal dari misalnya berkaitan dengan guru dengan dewan guru. Misalnya ada kesepakatan guru. Jadi ketika kita sebagai pimpinan dan guru sebelum memulai kegiatan, kita ada kesepakatan yang diawali di awal tahun. Nah, jadi kesepakatan itu yang diingatkan. Jadi kembali ke diri guru tersebut atau kepimpinan. Jadi masalah-masalah itu dapat dihindari. Jadi dengan timbulnya kesadaran dari guru tersebut. Baik, selanjutnya dalam pengambilan keputusan, adakah hal-hal yang menurut Ibu, wah ini sangat menantang sehingga ada semacam dilema yang terjadi?
Ya, itu pernah saya alami ketika eh, ada misalnya menyusun biasa kita anggaran. Iya. Nah, anggaran itu kan kadang-kadang harus kita memang sesuaikan dengan Betul. kondisi sekolah, kebutuhan sekolah, dan Betul. kita harus melihatnya di dalam rapor pendidikan. Apakah harus sesuai? Ya, jadi kadang-kadang Bu ambil yang ini, oh saya bilang tidak baik. Ya, seharusnya sesuai apa kebutuhan tentang sekolah kita. Jadi kita harus melihat dulu rapor pendidikan disesuaikan. Oh ya. Dan kalau sekarang kan ada e-katalog, misalnya Nah, belanja iya. makanan, makan minum rapat, atau tentang kegiatan parenting orang tua, makanan tambahan. Jadi di situ supaya mencegah terjadinya ada bujukan-bujukan moral yang dapat membawa yang hal yang tidak baik. Iya. Baik, Bu. Dalam pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan ini, termasuk terkait juga dengan pengambilan keputusan, adakah sebuah tata kelola atau jadwal yang Ibu rancang khusus untuk pengambilan keputusan? Kalau misalnya pengambilan keputusan tergantung kasusnya dulu apa. Misalnya diperlukan berapa lama jangka waktunya, dari segi mana yang kita lihat dulu, kita baca dulu. Oh, bisa diselesaikan 1 hari, 3 hari, atau seminggu, tergantung kasus yang kita hadapi. Jadi dalam mengambil keputusan kita lihat dulu mana-mana kasusnya dulu, ada ringan atau masuk dilema etika atau moral. Betul, Tapi betul. kan kita berusaha jangan sampai yang ada bujukan moral. Kalau dilema etika masih bisa orang lewat kesadaran diri atau refleksi. Nah, dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Oke, baik. Selama ini dalam pengambilan keputusan, walaupun sudah ada kolaborasi, adakah pribadi atau seseorang yang membantu atau juga apa ya, semacam faktor apa yang menolong Ibu dalam mengambil keputusan? Nah, faktor-faktor yang menolong saya mengambil keputusan, yang pertama adanya kebijakan daerah, kebijakan kami dari PAUD. Ya. Itu biasanya kan sudah ada ketentuan-ketentuan. Jadi dari dasar itu ketika seseorang atau guru tersebut mengalami suatu kasus, kita ajak kembali, coba kita renungkan, ini ada kita punya pedoman di PAUD begini, apakah sesuai dengan kita guru? Nah, jadi secara tidak langsung keputusan itu berbicara dengan guru tersebut yang kembali menyadari, sehingga saya sebagai pimpinan mengarahkan agar dia sepenuhnya langsung. Jadi kadang-kadang kita tidak menjudge, tetapi kembali kesadaran. Kembali kesadaran dulu. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaan terakhir. Dalam semua hal yang telah Ibu laksanakan, baik tugas tanggung jawab sebagai pimpinan sekolah pun juga hal-hal yang telah Ibu putuskan selama ini di PAUD ini, adakah hal-hal yang menurut Ibu ini merupakan satu nilai-nilai kebajikan yang Ibu telah bagikan kepada sekolah dan juga kepada guru-guru? Iya, nilai kebajikan tentunya kita sudah belajar bagaimana kita toleransi itu sangat penting, keterbukaan itu sangat penting, dan saling menghormati. Jadi melibatkan semua warga sekolah dalam mengambil keputusan diawali itu penting, apalagi di awal tahun ajaran baru. Semua itu dampaknya pada murid nantinya. Bagaimana guru, orang tua memberi contoh, teladan, jadi anak-anak ikut. Jadi nanti kan dampaknya ke murid semuanya. Bagaimana dia mencontoh gurunya. Apalagi kalau anak usia dini, tentunya pasti dia melihat teladan. Jadi bagaimana kita guru, pimpinan sekolah, dia langsung memberi contoh kepada anak-anak. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai profil pelajar Pancasila, itu yang kita mau tumbuhkan kepada anak-anak sehingga mereka menjadi karakter yang baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas sharingnya bersama dengan saya. Saya bisa mendapatkan poin-poin penting terkait dengan apa yang telah Ibu laksanakan di PAUD ini, dan
terkait dengan pengambilan keputusan yang telah Ibu laksanakan selama ini. Tetap Ya. semangat Ibu. Terima Tuhan kasih, memberkati. ya, Terima kasih Bapak. atas waktunya. Ya, terima kasih. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila